Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita kembali melanjutkan materi kita di pelajaran tematik. Namun sebelum kita mulai materi kita hari ini, kita sama-sama berdoa semoga Allah memberikan kemudahan kepada kita semua untuk menerima materi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kita kembali melanjutkan materi di tema yang ketiga. Ya, masuk di subtema yang ketiga atau sudah di akhir subtema yang ketiga di muatan bahasa Indonesia KD 3.4 tentang hal-hal yang dibutuhkan dalam pembuatan iklan. Ya, kita sudah banyak belajar tentang iklan. Ya, mulai dari iklan dari melalui media cetak maupun media elektronik. Dalam membuat iklan yang baik, tentu perlu mempersiapkan hal-hal yang dibutuhkan. Jadi ada beberapa hal yang dibutuhkan dalam membuat iklan. Kemudian unsur-unsur dalam sebuah iklan seperti yang telah kita pelajari terdiri dari judul, subjudul, isi dan lain sebagainya. Ya, ada juga informasi tentang pembuat iklan. Ya, seperti di iklan media cetak. Kemudian selain itu, kita perlu juga mempersiapkan naskah dan sketsa gambar. Ya, ini untuk iklan media elektronik. Jadi ada naskah dan sketsa gambar. Ya, setelah naskah kita juga perlu mempersiapkan pemeran dengan jumlah dan karakter yang sesuai. Jadi dalam media iklan media elektronik ada naskah yang perlu disiapkan. Kemudian ada juga pemeran. Artinya orang yang ada di dalam iklan tersebut. Ya, seperti iklan-iklan yang sering kita lihat ya. Mungkin di televisi ada pemeran atau tokoh yang memperagakan atau mempromosikan barang tersebut atau jasa. Kemudian ada beberapa langkah dalam pembuatan iklan media elektronik. Yang pertama, memeriksa kembali naskah iklan. Ya, jadi naskah iklan atau naskah ini berupa catatan. Ya, bisa dari untuk pemerannya, ya dialog-dialog apa saja yang harus ia hafal. Kemudian jalan ceritanya yang mulai dari mana sampai di akhir iklan. Ya, itu isi naskah. Kemudian menyiapkan perlengkapan pendukung, misal produk apa yang ditawarkan. Ya, maka perlu dipersiapkan. Biasanya ditunjukkan dalam iklan tersebut menunjukkan produk yang ditawarkan. Kemudian menyiapkan para pemeran atau tokohnya. Ya, perlu juga mempersiapkan atau menyiapkan pemerannya. Kemudian yang terakhir berlatih sesuai naskah. Ini artinya untuk pemeran atau tokohnya perlu berlatih sebelum pembuatan iklan tersebut. Ya, mulai dari menghafal dialog mungkin. Ya, kemudian apa saja yang harus ia lakukan di dalam iklan tersebut. Selanjutnya, tujuan setiap iklan adalah untuk mempengaruhi penonton agar membeli produk atau menggunakan jasa yang ditawarkan. Ya, tujuannya untuk mempengaruhi penonton. Nah, jika masyarakat atau orang yang menonton tidak berminat dengan produk tersebut, produk yang ditawarkan, maka iklan tersebut belum berfungsi dengan baik. Artinya misalkan produk yang ditawarkan ini bagus, namun dalam pembuatan iklannya kurang menarik seperti itu, sehingga penonton atau orang yang melihat tidak atau kurang tertarik. Ya, kita lanjutkan materi kita di muatan SPDP KD 3.4
tentang ciri-ciri karya seni batik. Sebelumnya juga kita sudah belajar tentang karya seni batik. Ya, karya seni batik kita sudah melihat contohnya, yaitu batik yang menggunakan atau batik yang dilukis atau dengan tangan, yang menggunakan malam atau sejenis lilin khusus, ya. Kemudian menggunakan canting dalam pembuatan batiknya. Kemudian kita masuk ciri-ciri karya seni batik. Ya, karya seni batik dibedakan menjadi dua, yaitu batik tradisional dan batik modern. Setiap jenis batik tersebut memiliki ciri-ciri masing-masing. Ya, jadi berbeda antara batik modern dengan batik tradisional. Ciri batik tradisional, ya, ini jenis yang pertama. Coraknya bermakna simbolik atau ada simbol-simbol khusus yang dibuat yang menyimbolkan itu adalah batik dari daerah tertentu misalkan. Kemudian umumnya bermotif ular, pagoda, geometris serta barong. Ya, ini secara umum. Ya, di luar ini juga ada. Ya, tidak mesti bermotif ular dan lain sebagainya. Geometris ini misalkan berbentuk segitiga, kemudian zigzag dan lain sebagainya. Kemudian warnanya cenderung gelap. Untuk ini juga tidak harus gelap. Ya, batik tradisional harus gelap, tidak seperti itu. Tergantung daerah masing-masing. Kemudian merupakan ciri daerah asal. Ya, jadi batik tradisional ini merupakan ciri dari daerah asal. Misalnya kita di Berau, itu batiknya berwarna kuning. Ya, sedangkan ciri yang pertama adalah warnanya cenderung gelap. Maka tetap dikatakan ini adalah batik tradisional. Ya, batik Berau walaupun warnanya tidak gelap. Ya, jadi warna cenderung gelap tidak berarti warnanya harus gelap. Maka batik yang warna gelap berarti batik tradisional, tidak seperti itu. Ya, namun secara umum memang batik tradisional banyak menggunakan warna gelap. Namun bukan harus atau kewajiban. Ya, intinya adalah ciri batik tradisional ini merupakan ciri dari daerah asal. Ya, seperti kita lihat contoh batik, maka kita sudah ketika melihat batik ini, maka orang akan menilai, oh, ini adalah batik Kalimantan karena ada ciri tersendiri. Ya, batiknya berbeda dengan batik-batik dari luar. Kemudian contoh lain, batik Berau, ya. Kalau saya tidak salah, saya dengar-dengar orang ini memang katanya batik Berau. Ya, ada simbol penyu, kemudian tumbuhan apa itu? Rutun, kalau tidak salah. Ya, ini menjadi simbol batik Berau. Ya, jadi jika melihat batik ini maka ini ternyata batik Berau, ada simbol-simbol yang menunjukkan ini dari daerah asalnya. Dan kita lanjutkan ciri-ciri batik modern. Ciri batik modern ini kebalikan dari batik tradisional tadi. Yaitu yang pertama, coraknya tidak bermakna simbolik. Ya, ciri batik tradisional tadi bermakna simbolik, namun di batik modern tidak bermakna simbolik. Artinya tidak ada simbol-simbol khusus yang menunjukkan ini adalah batik dari daerah tertentu. Kemudian umumnya bermotif tumbuhan dan rangkaian bunga. Ini batik modern secara umum, yaitu motifnya berupa tumbuh-tumbuhan atau bunga. Kemudian warnanya cenderung bebas, jadi tidak ada warna khusus seperti batik Berau tadi, identik dengan warna kuning.
Maka batik modern ini tidak ada warna yang menunjukkan atau warna yang tertentu atau warna tertentu. Jadi warnanya bebas saja tergantung pembuatnya. Kemudian bukan merupakan ciri dari daerah asal. Ya, jadi batik modern tidak menunjukkan batik tersebut berasal dari daerah tertentu, melainkan umum. Ya, umum. Contohnya seperti ini. Jadi batik yaitu yang di motif batik berupa tumbuhan, ya, daun-daunan, kemudian bunga dan lain sebagainya. Jadi ini tidak menunjukkan dari daerah tertentu. Ya, tidak ada simbol-simbol seperti batik tadi yang menjadi ciri khas. Misalkan kita melihat batik Kalimantan, maka orang akan menilai langsung tahu ini adalah batik Kalimantan karena memiliki ciri khas tertentu. Sama seperti batik Berau tadi. Ya, sama dengan batik Berau tadi yang memiliki ciri khas atau simbol-simbol seperti penyu dan tumbuhan apa tadi? Ya, tumbuhan itu ya. Kemudian beberapa teknik yang digunakan dalam pembuatan batik. Jadi dalam pembuatan batik ada beberapa teknik yang digunakan. Yaitu teknik pertama yaitu teknik tulis. Ya, teknik tulis ini yaitu membuat batik menggunakan tangan. Ya, menggunakan tangan yang dilukis langsung. Ya, yang menggunakan malam kemarin atau lilin khusus, yang menggunakan canting juga namanya untuk melukis. Dan ini butuh keterampilan, butuh kreativitas dari pembuatnya. Kemudian teknik cap. Untuk teknik cap ini yaitu menghias kain dengan tekstur dan corak batik yang dibentuk dengan cap. Apa itu cap? Cap itu biasanya atau apa cap ya? Seperti stempel gitulah. Ya, seperti stempel, namun ukurannya besar dan ada motif batik. Nah, itu yang akan diletakkan di atas kain. Ya, biasanya setelah diletakkan nanti ada motif batik sesuai capnya itu. Ya, untuk batik cap ini atau teknik cap ini mungkin lebih memudahkan, ya, kan hasilnya pun akan sama. Jadi motif batik tersebut akan rata mulai dari ujung ke ujung. Misalkan dia akan sesuai dengan capnya. Ya, tinggal meluruskan saja. Kemudian berbeda dengan teknik tulis tadi. Kalau teknik tulis harus kreatif pembuatnya. Ya, dia tidak ada gambaran, ya, atau dia butuh gambaran yang harus ia pikirkan motifnya. Sedangkan teknik cap ini tinggal dicap saja di kainnya. Ya, maka bentuknya akan sesuai dan sama. Kemudian teknik yang terakhir, teknik cetak atau sablon. Nah, untuk teknik ini lebih modern. Ya, karena menggunakan mesin atau alat, ya, alat cetak atau alat sablon. Ya, biasanya pembuat batiknya tinggal mengatur motifnya mungkin lewat komputer, kemudian tinggal dicetak di atas kain. Jadi untuk pembuatan menggunakan teknik cetak dan sablon ini lebih modern dibandingkan dengan teknik tulis dan lebih mudah. Namun untuk harga biasanya
teknik tulis, batik yang menggunakan teknik tulis ini lebih mahal karena pembuatannya pun memakan waktu yang lebih lama. Saya ucapkan terima kasih karena telah menyimak video pembelajaran kita hingga akhir. Semoga apa yang telah kita pelajari tadi bermanfaat dan bisa difahami dengan baik. Kita bertemu kembali di pelajaran selanjutnya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.